Sejarah Desa Sukamulya. Batur sedulur sekampung, dalam penyusunan sejarah desa pada dasarnya tidak ada dokumen resmi atau dokumen tertulis yang kami temukan. Akan tetapi kami optimis data yang akan kami paparkan tentang desa sebagian besar mengandung kebenaran, namun kelengkapannya perlu ditelusuri dan digali lebih mendalam lagi, sehingga kemudian hari tergambar jelas tentang sejarah Desa Sukamulya. Asal-usul penduduk Desa Sukamulya adalah dari berbagai desa yang ada di daerah Cirebon, di antaranya dari Desa Gombang, Desa Cangkring, Desa Wining, Desa Jemaras, Desa Cawi, Desa Beringin, Desa Galagamba, Desa Ciledug, dan desa lainnya. Karena merupakan penduduk transmigrasi lokal daerah Cirebon, menurut cerita kesepuhan Desa Sukamulya, yaitu Bapak Harun, seorang mantan Lembeh Sukamulya, pada tahun 1926 sampai tahun 1930, pemerintah yang saat itu masih dijajah Belanda membangun sungai atau Kali Cipeleng yang sumber airnya dari Bendungan Rentang atau Sungai Cimanuk. Pembangunan Sungai Cipeleng ini setelah sampainya di Desa Rancajawat dibagi dua saluran induk, yaitu saluran induk timur melalui Desa Rancajawat, Desa Cangko, Desa Sukaperna, dan sekitarnya. Yang kedua, saluran induk barat melalui Desa Rancajawat, Desa Kerticala, Desa Sukamulya, dan sekitarnya. Pada tahun 1930, waktu itu Keresidenan Cirebon dipimpin oleh Residen Jenggot, yang nama aslinya tidak diketahui. Karena yang bersangkutan jenggotnya panjang, maka masyarakat menyebutnya sebagai Residen Jenggot. Seperti pada umumnya ketika kita tidak kenal, kemudian dia memiliki ciri khusus seperti botak kepalanya, maka sering kita sebut dengan Pak Botak. Begitulah seperti halnya Pak Jenggot ini. Keresidenan Cirebon mengadakan program transmigrasi lokal khusus untuk penduduk daerah Cirebon untuk tujuan membuka lahan hutan dan pengembangan wilayah, dan orang-orang yang diberangkatkan adalah penduduk desa yang telah disebutkan. Pada awalnya, tahun 1930, orang-orang yang ikut transmigrasi menempati dan atau ditempatkan di Blok Pilangkidang. Dulu sebelum diberi nama Blok Pilangkidang, terlebih dahulu namanya Blok Banjarwangunan, karena di situ ada situs Buyut Banjarwangunan atau sekarang berganti nama Buyut Grendul. Namun dulu belum diberi nama dan semuanya masih disebut Karanganyar, daerah yang baru dibuka. Baru bertahan kurang lebih 1 tahun karena masih sepi dan masih hutan lebat, serta jatah dari pemerintah waktu itu sudah habis, maka sebagian penduduk banyak yang kembali ke desa asalnya. Kemudian pada tahun 1933, pemerintah melanjutkan program pembukaan wilayah dan dibagikan kepada penduduk yang masih ada yang mempunyai anak laki-laki, termasuk dibukanya wilayah Blok Sumur Melati, Blok Panggang Welut, dan Blok RI. Nama RI diambil dari pintu air RCI. Setelah semuanya sudah menetap dan betah, para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk memberi nama desa yang ditempati, dan berdasarkan pada latar belakang serta perilaku, yaitu kerukunan orang-orangnya, suka gotong royong, saling tolong-menolong, dan bau-membau, dan sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pertaniannya subur dan sudah mulai menikmati hasil panen, walaupun selalu diperas oleh penjajah Belanda, akan tetapi masyarakat tetap tabah. Padahal banyak sekali pengorbanannya, baik harta maupun jiwa, atas dasar sikap masyarakat kesehariannya yang selalu mengutamakan sifat-sifat mulia, dalam bahasa setempat mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan terhadap penduduk setempat, serta dibarengi dengan sikap yang sabar dan tabah dalam menghadapi tekanan panjang Belanda kala itu.
Maka dari hasil kesepakatan musyawarah diputuskan nama desa yang diduduki waktu itu diberi nama Desa Sukamulya. Selang beberapa bulan setelah menentukan nama desa, kemudian masyarakat Desa Sukamulya memusyawarahkan kembali untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin atau seorang kuwu di desa tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat waktu itu untuk menentukan atau mengangkat kuwu dengan cara ditunjuk melalui musyawarah desa, dan kadang ditunjuk oleh tingkat kecamatan, asisten wedana, orang yang terpilih menjadi kuwu tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Hal ini dikarenakan menjadi seorang kuwu harus berjuang dan harus berani mati dalam perjuangan melawan musuh penjajahan Belanda. Batur sedulur sekampung, demikian kisah singkat tentang Desa Sukamulya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.